Sholat tarawih itu memang harus di masjid nggak sih Ustazah? Atau boleh di rumah juga atau bagaimana? Nah, ini yang menjadi penting karena ada kaitannya dengan COVID-19 juga. Ya, Nah, ya, kalau kita ya. lihat ibadah-ibadahnya hanya sholat tarawih, sholat Mhm. 5 waktu saja, yang justru itu penting, tidak wajib dilaksanakan di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana hari ini puasanya? Mudah-mudahan lancar ya. Pastikan selalu nonton sebelum berbuka puasa dari Senin sampai dengan Minggu jam 17.30. Nah, oke. Hari ini tetap kita akan belajar lagi karena di Luna Cari Ilmu ini saya ingin belajar dan mengajak teman-teman juga yang ada di rumah yang lagi nonton untuk sama-sama belajar tentang agama. Nah, ini temanya juga menarik, yaitu anjuran tarawih di rumah. Bagaimana teman-teman? Saat seperti ini pasti kita akan sedikit merasa dilema. Bagaimana rasanya kerinduan untuk selalu tarawih di masjid, mungkin beramai-ramai, tapi di saat seperti ini, dengan anjuran yang ada, apakah hukumnya baik atau boleh atau bagaimana? Langsung aja kita tanya dan kita akan dibimbing oleh Ustazah Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih Ustazah Ayun. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Alhamdulillah sehat. Kaluna gimana Seh kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Puasanya juga lancar. Alhamdulillah. Ustazah, hari ini kita akan belajar lagi. Kita akan lebih mengenal lagi tentang agama pastinya. Dan ini temanya hari ini adalah anjuran tarawih di rumah. Kan kita tahu situasi seperti sekarang ini kita harus work at from home, stay at home gitu. Dan salah satu upaya untuk memutus penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Tapi bertepatan juga di bulan Ramadan yang memang kita identik kadang-kadang lebih nikmat pastinya untuk kita sholat tarawih di masjid. Betul, Nah, betul. di saat seperti sekarang, pemerintah bahkan banyak ulama juga menganjurkan untuk kita tarawih di rumah. Nah, saya pengen tanya dulu nih yang pertama-tama, apa itu sholat tarawih? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba Ya, jawab ya, Kak Luna. Jadi ya, salat terima tarawih kasih. itu kalau kita lihat dari bahasanya, gitu, Hmm. artinya adalah istirahat. Ya, Kenapa? Karena kalau kita lihat salat tarawih itu kan salat yang ada jeda istirahatnya sejenak sebelum ke oh, salat yang lain. ya, ya, Begitu. ya, ya, ya. Makanya kalau dalam istilah panjangnya, salat tarawih itu adalah salat yang khusus hanya dilaksanakan pada malam bulan Ramadan, yang mana dilaksanakan 2 rakaat salam dan kemudian dijeda dengan istirahat atau duduk sebentar. Meskipun ada ulama yang membolehkan untuk sholatnya adalah 4 rakaat, kemudian salam dan dilanjutkan lagi dengan 4 rakaat, kemudian salam. Jadi identiknya sholat tarawih itu bulan Ramadan, dan yang paling identiknya lagi adalah ada jeda istirahat antara satu sholat dengan sholat yang lain. Itu Ya. namanya sholat. Dan kapan pertama kali Allah menurunkan sholat tarawih itu? Oke, jadi sebenarnya sholat tarawih itu pertama kali pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad pada Ya. saat tanggal 23 Ramadan di bulan kedua Hijriyah. Pada saat itu, malam hari bulan Ramadan, Nabi Muhammad pergi ke masjid, kemudian Nabi Muhammad melaksanakan sholat malam Kak Luna. Nah, Ya. melihat Nabi Muhammad sholat malam, sahabatnya pada ikutan kan untuk ikut sholat jamaah. Jadi karena melihat Nabi Muhammad lagi sholat di masjid, sahabatnya pada ngikutin, oh Nabi Muhammad lagi sholat, berarti ada perintah sholat yang baru tuh gitu. Sampai Ya. kemudian banyak sekali sahabat dari mulut ke mulut mengabarkan bahwa Nabi Muhammad semalam sholat, sampai akhirnya berkumpul banyak sekali untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Nah, tapi melihat sahabatnya berkumpul kayak gitu, kayak Luna, Ya. di malam ketiga atau malam keempat, itu kemudian Nabi Muhammad justru tidak keluar untuk mengimami sholat. Sampai sahabat Oh, itu menunggu Nabi Muhammad keluar menjelang sampai sahur, sampai subuh. Mereka bahkan menunggu Nabi Muhammad itu sampai tertidur tuh di masjid. Kemudian pada subuhnya ketika Nabi Muhammad itu mengimami sholat subuh, beliau menyampaikan, tahu nggak kenapa kok saya nggak keluar semalam gitu. Terus kemudian, kenapa ya Rasul? Kata sahabat kayak gitu. Ya karena aku takut kalian mengira bahwa yang aku kerjakan adalah bagian dari wajib, bagian yang diwajibkan oleh Allah, sehingga hal itu bisa
melibatkan kalian. Nah, gara-gara itu Ah, kemudian tidak jamaah tarawih, tetapi salatnya sendiri. Makanya kenapa hukum oh, salat tarawih itu sunnah atau dianjurkan Kak Luna, tidak oh wajib iya, betul, gitu. betul, betul. Nah, Hmm. apakah memang sholat tarawih itu memang harus di masjid nggak sih, Ustazah? Atau boleh di rumah juga, atau bagaimana? Nah, ini yang menjadi penting karena ada kaitannya dengan COVID-19 juga. Ya, Nah, ya, kalau kita ya. lihat ibadah-ibadahnya hanya sholat tarawih, sholat Mhm. 5 waktu saja, yang justru itu penting, tidak wajib dilaksanakan di masjid. Rasulullah Ah, ya. SAW itu kalau dalam Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan al-ardu kulluha masjidun illal maqbara wal hammam. Ya. Semua bumi atau tanah yang disediakan oleh Allah di bumi ini itu adalah Mhm. masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Nah, dari Hmm. redaksi hadis ini sebenarnya baik salat tarawih, baik sholat 5 waktu, ataupun Mhm. sholat-sholat sunnah yang lain, tidak wajib dilaksanakan di masjid. Apalagi Ya, di ya. masa COVID-19 kayak gini, maka Betul. lebih baik sholatnya di rumah bersama Ya, 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 keluarga, ya, 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 mengajak ya, ya. anak, mengajak istri untuk sholat berjamaah bersama. Karena itu Mhm. jarang-jarang terjadi kan. Biasanya Betul. orang-orang kan pergi ke masjid bareng-bareng Ya, segala ya, ya, macam. ya, ya. Gitu. Ya, Jadi ini justru selain anjuran untuk di rumah aja, ya. tapi juga ada muatan edukasi untuk keluarga. Bagaimana sih juga ini tata cara kita untuk sholat tarawih di rumah? Apakah ada perbedaan pada saat di masjid ataupun di rumah? Itu gimana tuh, Ustazah? Tidak ada perbedaan sebenarnya Hmm, hmm, secara hmm, tata hmm. cara pelaksanaan. Hanya Ya, tempatnya aja yang berpindah tuh. Biasanya kan di ya, masjid betul, bareng-bareng betul. jamaah berangkat Ya, gitu kan. Tapi sekarang kita kerjakannya di rumah. Maka mulai dari niatnya, takbiratul ya, ihram, berapa rakaat, ada yang 8 rakaat, ya, ada yang 20 ya, ya. rakaat, itu tetap sama seperti biasanya. Hanya yang berbeda kali ini kita bersama keluarga Ya. inti, tidak keluar ke rumah, sholat di dalam rumah, sehingga semua anggota keluarga bisa melaksanakan sholat tarawih bersama-sama. Masya Allah, Gitu. luar biasa. Tapi Ustazah tidak sholat di rumah, sholat tarawih, berjamaah pun dengan keluarga ataupun dengan ya siapapun yang sedang ada di rumah saat ini, itu kan tidak mengurangi esensi atau tidak mengurangi pahala ataupun apa ya kekhusyuan kita untuk sholat tarawih kan, Ustazah, mau dimanapun saja gitu. Betul, betul. Karena sebenarnya kan yang dihadirkan pada sholat itu adalah hati kita kan, bukan Ya, soal betul. tempatnya. Jadi bagaimana kita memaknai tarawih itu sebenarnya. Bukan soal kalau di masjid itu lebih khusyuk, kalau di rumah tidak lebih khusyuk. Seharusnya itu Ya, adalah kembali pada individu dan niat baik kita, kembali kepada bagaimana kita menghayati ibadah itu, terutama sholat tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan. Nah ini ya, momentum nih, momentum ya, untuk ya, kita biar bisa memperbanyak ibadah, mendapatkan apa fadilahnya Ramadan, ya, mengumpulkan ya, pahala ya, sebanyak ya. itu, dan juga bareng-bareng sama keluarga yang jarang-jarang dilakukan biasanya. Masya Gitu. Allah, betul sekali. Jadi kalau saya boleh tarik sedikit kesimpulan, mungkin buat teman-teman yang sudah menjadi tradisi untuk sholat berjamaah di masjid, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, rasanya udah menjadi apa ya, kebiasaan Ustazah. Iya, Tapi betul. pada saat seperti ini memang sebaiknya untuk kita menghindari dulu tempat yang ramai, bahkan kita harus ada di rumah dulu untuk sebenarnya kepentingan kita bersama dan saya pikir juga Allah tuh maha mengerti dan maha tahu yang penting apa di dalam hati kita. Tujuannya beribadah hanya untuk kepada Allah, bukan di mana tempatnya. Pastinya di masjid merasa lebih khusyuk berjemaah, pasti merasa lebih uh, apa ya menyenangkan, apalagi dilakukan bersama-sama teman-teman atau saudara kita sesama muslimin dan muslimah juga pasti akan menyenangkan. Tapi mungkin ada baiknya kita harus bersabar sedikit supaya kita sama-sama bisa membuat dari pandemi ini segera berakhir begitu kali ya. Betul. Jadi itu juga mungkin tanggung jawab Karena kita sebagai manusia ya. betul, betul. Karena ini kan kebiasaan yang berbeda. Jadi Ya, kenapa kita butuh untuk apa namanya sedikit merubah kebiasaan kita. Karena kan kalau ke mhm. masjid itu biasanya euforianya kan, Ya, ya betul betul. rame-rame Ya, ya kan betul. segala. Sekarang nggak perlu berjalan tuh, tinggal
pindahin sajadah ke ruang tamu, ke musolanya rumah, kayak Iya, gitu. iya. Kak Luna, saya ingin menyampaikan satu hal yang terlewat Ya. tadi. Jadi meskipun sholat tarawih di masa Nabi itu dilakukan Ya. secara sendiri-sendiri, pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah pengganti kedua setelah Abu Bakar, itu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjadikan sholat tarawih itu berjamaah, kayak gitu. Dan dalam hadis itu beliau menyebutkan bahwa Iya. ini nih kenikmatan beribadah tuh kayak gini nih gitu. Jadi Betul. sholat tarawih boleh sendirian, boleh berjamaah sama keluarga. Itu Iya. yang penting untuk sementara tidak di masjid dulu, tapi tetap di rumah aja. Betul. Tapi tuh dengan keluarga juga udah rame-rame tuh berjamaah juga, Ustazah. Betul. Baik, kalau begitu terima kasih untuk belajarnya sore hari ini, seru sekali, dan kita akan ketemu lagi besok sebelum menjelang berbuka puasa, Ustazah. Ya, siap Kak Luna. Ya, terima kasih dan selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka juga buat Kak Luna dan teman-teman semua. Oke teman-teman, gimana nih proses belajarnya hari ini? Mudah-mudahan bermanfaat dan pastinya menambah kita untuk tetap selalu tawakal dan belajar lagi supaya kita lebih mengenal tentang agama kita. Nah, sore hari ini saya akhiri dulu untuk proses belajarnya. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama di Luna Cari Ilmu. Baik, kalau begitu selamat menuju berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa dan sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.